Banyak sih Arabica. Cuman kalau untuk proses, saya lebih suka di wine. Kerjanya ruwet, tapi hasilnya maksimal. Berapa sekali jual? Kalau untuk wine, saya di bin, saya main di 800. 800 apa? 800.000 per kilo. Jadi buat saya nggak perlu belajar jauh lah, entah ke ini bukannya apa, ngapain lebih jauh-jauh kan? Uang guru aja sudah saya ada di depan mata. Siapa tidak kenal kopi? Minuman sejuta umat yang banyak digemari semua kalangan, entah itu muda ataupun tua. Mendengar namanya saja, otak saya langsung kebayang. Ngantuk, lelah, minum kopi langsung segar kembali. Ya, kandungan kafein pada kopi dipercaya mampu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Namun, bagaimana jika kopi itu memiliki aroma dan rasa seperti wine? Pasti tidak membuat mabuk. Sahabat Nusantara penasaran kan? Yuk simak penelusurannya oleh Emanus TV. Kawah Ijen selain terkenal sebagai pesona wisatanya juga merupakan salah satu kawasan penghasil kopi terbesar di Indonesia. Sebagian besar penduduk yang berada di kawasan ini bermata pencaharian sebagai buruh di perkebunan kopi atau petani kopi. Sudah sejak berpuluh tahun lalu, kawasan Ijen dan Raung memang terkenal akan kopinya. Memiliki ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut, membuat tanaman ini mampu tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan kopi sebagai komoditi unggulan kawasan Kawah Ijen yang berada di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Di balik cerita kopi Ijen, beberapa anak muda mencoba bereksperimen, mengolah kopi menjadi memiliki aroma dan rasa yang tidak biasanya. Bermodalkan keberanian dan tekad ingin kopi Ijen memiliki ciri tersendiri, mereka mengolah biji kopi tersebut menjadi mempunyai rasa dan aroma layaknya wine. Berkat usahanya, rupiah terus mengalir ke kantong mereka. Tidak hanya masyarakat sekitar yang datang, beberapa pelanggan mereka dari luar kota terus berdatangan. Kopi Robusta. Bisa. Kenapa? Ya satu rasanya ya. Kalau Arabica tuh masih ada asam-asamnya, kecut-kecutnya. Gitu. Kalau Robusta enggak. Terus kalau Arabica biasanya lambung sakit biasanya kalau saya. Tapi tidak semua orang kayak gitu kan. Kalau Robustanya enggak aman. Buat saya tapi buat saya. Ini kan Bapak memilih beli di sini, artinya puas dong di sini. Sendiri, kenapa nggak beli di tempat yang udah jadi atau memilih di sini karena alasan-alasan lain? Ya satu lebih higienis ya. Terus lebih cepat lah istilahnya. Prosesnya akan lebih cepat gitu. Kalau beli di pasaran ada sih yang langsung bubukan ada, cuman kayaknya kurang enak, kopinya tuh kurang enak. Itu mungkin dari kopinya atau mungkin dari apanya kurang ngerti juga. Cuma kalau kayak gini kan kita bisa lihat langsung secara langsung lah. Kopi apa yang jadi spesial di rasa saat ini? Sebetulnya kopi luwak. Cuman harganya agak mahal kalau luwak. Kalau Robusta terjangkau. Tingginya permintaan akan pesanan kopi tidak hanya berasal dari dalam negeri. Bahkan beberapa kali mendapat pesanan dari luar negeri seperti Singapura dan Dubai. Untuk pesanan ke luar negeri tersebut, mereka lebih suka kopi wine. Harga untuk 1 kg kopi wine dipatok sebesar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Tergantung jenis kopi dan lama proses fermentasinya. Mengingat proses pembuatannya yang memakan waktu dan penuh ketelitian,
bahkan harus dipendam dalam tanah hingga berbulan-bulan, sehingga sangatlah wajar jika kopi wine mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Untuk jenis kopi wine bukanlah hasil mix antara kopi dan wine, melainkan melalui proses fermentasi yang memakan waktu hingga beberapa bulan. Uniknya rasa serta aroma wine bukan pada bubuk kopinya saja. Justru aroma dan rasanya itu melekat pada biji kopi yang sudah difermentasi. Sebenarnya kalau untuk masalah kopi, untuk pengalaman awal saya sebenarnya dulu sebelum ada klaster saya ini driver biasa. Nah, sampai pindah-pindah. Gitu. Nah, setelah di tahun 2012 hadirlah yang namanya klaster kopi. Jadi kita bisa ngatur ataupun bisa mengkreasikan mengkreasikan kopi kita gitu kan. Kalau dulu kita kan asal-asalan nih. Yang penting udah habis petik, kita seleb, kita jual gitu kan. Nah, setelah ada klaster, alhamdulillah kita itu terangkan. Bagus, yang kopi yang bagus yang mana, yang tidak yang mana gitu. Jadi kita bisa milih. Nah, dari situ saya sebenarnya turun-temurun dari ayah, entah mbah sampai saya. Kenapa saya sampai cinta kopi ataupun pengen terjun di pertanian kopi setelah adanya klaster gitu. Untuk harga ataupun kualitas di klaster itu, semenjak ada klaster kita punya nama. Maksudnya gini, yang dulunya harga salah-salah nih, kopi per kilo murah lah, nggak wajar lah kita dulu. Menjadi klaster kopi saya ataupun ini ada peningkatan gitu kan, bisa untuk pesanan di luar ataupun di mana. Jadi itu yang bikin saya cinta. Jadi bikin cintanya saya di kopi itu, saya bisa mengenal teman ataupun saudara yang di jauhnya. Bisa nyetop kopi saya ataupun memperkenalkan produk saya. Itu yang bikin saya ingin terjun ke kopi. Sebenarnya saya masih perlu banyak belajar sih Mbak. Masih perlu banyak belajar. Ya kalau belajarnya saya, sekolahnya saya itu nggak usah jauh-jauh sih, cukup ada bapak sama ibu gitu. Nggak perlu, mungkin untuk pelajaran di luar entah itu ada bimbingan atau apa, itu hanya tambahan sih menurut saya untuk untuk menunjang penjualan saya lah gitu, entah kemana gitu. Kalau untuk kopi dari nol, saya belajarnya ke bapak saya. Bapak itu memang semasa mudanya dulu itu memang sudah dia terjun di kopi gitu. Sebelum ada saudara ataupun ibu, memang dari kecil beliau itu sudah di kopi gitu. Jadi buat saya nggak perlu belajar jauh lah, entah ke ini bukannya ngapain pergi jauh-jauh kan. Uang guru aja sudah saya ada di depan mata gitu kan. Tadi yang disebut kopi wine itu Itu produk istimewa saya. apa Istimewa. namanya apa? Arabica wine proses. Sebenarnya Arabica wine itu bukan jenis Arabica sih dia. Wine itu bukan namanya Arabica. Sebenarnya kopi Arabica itu banyak macam. Gitu, ada Bourbon, terus ada Yellow Cultura, ada Cobra, ada banyak sih Arabica. Cuman kalau untuk proses saya lebih suka di wine. Kerjanya ruwet tapi hasilnya maksimal. Berapa sekarang jual? Kalau untuk wine saya di bin, saya main di 800 apa? 800.000 per kilo. Jadi kalau wine sih tergantung ini sih customer, dia mau bikinnya seperti apa gitu kan. Apa minta sudah siap konsumsi atau gimana, mungkin mau dibikin campuran. Gitu ya. Peluang membuat sebagian warga menerima manfaat, terlebih kopi menjadi seperti minuman wajib bagi setiap kalangan. Karena dari sejak nenek moyang kita dahulu, ngopi bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi seperti kewajiban setiap berkumpul atau sekedar bercengkrama. Kami STB Sahabat 3 Bintang Kopi Bondowoso mengucapkan
Terima kasih Emanus TV. Emanus TV, rumah budaya dan kuliner Nusantara. Emanus TV, bantu kami populerkan kopi anak bangsa sampai ke luar negeri. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.